Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Holistiawan dengan NPM 21140711045 dari jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi listrik dan elektronika, yaitu power supply. Tidak usah berlama-lama, mari kita lanjut ke materinya. Pengertian power supply. Satu daya power supply adalah sebuah perangkat yang memasok listrik energi untuk satu atau lebih beban listrik. Satu daya menjadi bagian yang penting dalam elektronika yang berfungsi sebagai sumber tenaga listrik, misalnya pada baterai atau acu. Pada dasarnya, power supply ini mempunyai konstruksi rangkaian yang hampir sama, yaitu terdiri dari trafo, penyearah, dan penghalus tegangan. Istilah ini paling sering diterapkan ke perangkat yang mengubah satu bentuk energi listrik yang lain. Meskipun juga dapat merajuk ke perangkat yang mengkonversi bentuk energi lain, misalnya mekanik, kimia, solar, menjadi energi listrik. Kegunaan dan aplikasinya dari power supply. Power supply merupakan sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen dalam casing yang membutuhkan tegangan, misalnya motherboard, hard disk, kipas, dan lainnya. Power supply nantinya akan mengalirkan arus listrik untuk komponen-komponen atau hardware pada komputer dengan arus DC menjadi arus searah. Berbentuk kotak dengan kabel yang menjulur keluar, dengan ujung kabelnya terdapat konektor, dan biasanya terletak pada belakang casing komputer. Input power supply berupa arus bolak-balik atau AC, sehingga power supply harus mengubah tegangan AC menjadi DC atau arus searah. Karena hardware komputer hanya dapat beroperasi dengan arus DC. Pada dasarnya, power supply membutuhkan sumber listrik yang kemudian diubah menjadi energi yang menggerakkan perangkat elektronik. Sistem kerjanya cukup sederhana, yakni dengan mengubah daya 120 volt ke dalam bentuk aliran dengan gaya yang sesuai kebutuhan komponen-komponen tersebut. Fungsi dari power supply ada 5, yaitu yang pertama, naikkan tegangan atau turunkan tegangan dengan tindakan transformator ke tegangan saluran AC yang diperlukan. Yang kedua, menyediakan beberapa metode pembagian tegangan untuk memenuhi kebutuhan peralatan. Ubah tegangan AC menjadi tegangan DC, berdenyut dengan penyearah, setengah gelombang atau gelombang penuh. Yang keempat, filter tegangan DC, berdenyut ke tegangan stabil DC, murni untuk penggunaan peralatan. Kelima, mengatur output power supply secara profesional dengan beban yang diterapkan. Selanjutnya, bahan penyusun power supply. Yang pertama ada transformator. Transformator ini merupakan komponen di dalam pada power supply yang digunakan untuk memindahkan tenaga listrik antar dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Selanjutnya ada dioda. Dioda adalah komponen elektronika yang terdiri dari dua kutub atau berfungsi menyiarkan arus
komponen. Ini terdiri dari penggabungan dua semikonduktor yang masing-masing diberi doping atau penambahan material yang berbeda pada tambahan material konduktor untuk mengalirkan listrik. Selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tertentu, atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Selanjutnya ada resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Selanjutnya ada IC regulator. IC regulator atau IC voltage regulator adalah sebuah komponen elektronika yang digunakan untuk mengatur tegangan pada rangkaian elektronika. Dinamakan sebagai IC atau integrated circuit karena voltage regulator ini tersusun dari puluhan hingga ratusan transistor, kapasitor, dioda, dan resistor yang mana saling berintegrasi sehingga membentuk komponen IC regulator. Selanjutnya ada light emitting diode atau sering disebut dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberi tegangan maju. Nah, selanjutnya berikut adalah rangkaian power supply 5 ampere. Dan ada jenis-jenis power supply. Yang pertama ada DC power supply, adalah pencatu daya yang menyediakan tegangan maupun arus listrik dalam bentuk DC atau direct current dan memiliki polaritas yang tetap, yaitu positif dan negatif untuk bebannya. Terdapat dua jenis DC supply, yaitu yang pertama AC to DC power supply, yaitu DC power supply untuk mengubah sumber tegangan listrik AC menjadi tegangan DC yang dibutuhkan oleh peralatan elektronika. AC to DC power supply pada umumnya memiliki sebuah transformator yang menurunkan tegangan, dioda sebagai penyearah, dan kapasitor sebagai penyaring atau filter. Lalu ada linear regulator berfungsi untuk mengubah tegangan DC yang berfluktuasi menjadi konstan atau stabil dan biasanya menurunkan tegangan DC input. Jenis-jenis power supply yang kedua yaitu AC power supply adalah power supply yang mengubah suatu taraf tegangan AC ke taraf tegangan lainnya. Contohnya, AC power supply yang menurunkan tegangan AC 220 volt ke 110 volt untuk peralatan yang membutuhkan tegangan 110 volt AC. Atau sebaliknya dari tegangan AC 110 volt ke 220 volt. Yang ketiga, switch mode power supply atau disingkat dengan SMPS adalah jenis power supply yang langsung menyerahkan reaktif dan menyaring tegangan input AC untuk mendapatkan tegangan DC. Tegangan DC tersebut kemudian di switch on dan off pada frekuensi tinggi dengan sirkuit frekuensi tinggi sehingga menghasilkan arus AC yang dapat melewati transformator frekuensi tinggi. Yang keempat, programmable power supply adalah jenis power supply yang pengoperasiannya
dapat dikendalikan oleh remote control melalui antarmuka, input analog maupun digital seperti RS-232 dan GPIB. Yang kelima, uninterruptible power supply atau sering disebut dengan UPS adalah power supply yang memiliki dua sumber listrik, yaitu arus listrik yang langsung berasal dari tegangan input AC dan baterai yang terdapat di dalamnya. Saat listrik normal, tegangan input akan secara simultan mengisi baterai dan menyediakan arus listrik untuk beban atau peralatan listrik. Tetapi, jika terjadi kegagalan pada sumber tegangan AC, seperti matinya listrik, maka baterai akan mengambil alih untuk menyediakan tegangan untuk peralatan listrik atau elektronika yang bersangkutan, semacam cadangan. Nomor 6 yaitu high voltage power supply. Adalah power supply yang dapat menghasilkan tegangan tinggi hingga ratusan bahkan ribuan volt. High voltage power supply biasanya digunakan pada mesin ekstrak ataupun alat-alat yang memerlukan tegangan tinggi. Fundamental dari power supply. Pengubahan daya DC converter tipe peralihan atau dikenal juga dengan sebutan DC chopper dimanfaatkan terutama untuk penyediaan tegangan keluaran DC yang bervariasi besarnya sesuai dengan permintaan pada beban. Daya masukan dari proses DC ke DC tersebut adalah berasal dari sumber daya DC yang biasanya memiliki tegangan masukan yang tetap. Pada dasarnya, penghasilan tegangan keluaran DC yang ingin dicapai adalah dengan cara pengaturan lamanya waktu penghubungan antara sisi keluaran dan sisi masukan. Pada rangkaian yang sama, komponen yang digunakan untuk menjalankan fungsi penghubung tersebut tidak lain adalah switch atau solid state electronic switch. Seperti misalnya T-SOR, MOSFET, IGBT, GTO. Secara umum, ada dua fungsi pengoperasian dari DC chopper, yaitu penaikan tegangan, di mana tegangan keluarannya dihasilkan lebih tinggi dari tegangan masukan, dan penurunan tegangan, atau buck converter, di mana tegangan keluaran lebih rendah dari tegangan masukan. Ya, yang terakhir, kesimpulan dari power supply. Power supply komputer adalah bagian penyediaan sumber tegangan bagi semua bagian pada komputer. Power supply merupakan bagian yang mengolah tegangan AC dari jala-jala listrik menjadi beberapa tegangan DC dengan tegangan dan arus tertentu sesuai kebutuhan masing-masing bagian pada komputer. Power supply pada komputer memiliki banyak konektor yang terdiri dari konektor 20 pin ATX, konektor 24 pin ATX, konektor AUX, konektor Profi drive, dan konektor SATA untuk hard disk. Jenis power supply unit ada 3 jenis yang berbeda, yaitu AT atau Advanced Technology. Kedua ada ATX, Advanced Technology Extended, dan BTX, Balanced Technology Extend.
Tetapi pada dasarnya, semua sama, di mana tegangan output 12 volt, 5 volt, dan 3,3 volt adalah voltage yang digunakan. Dan sekian materi dari power supply yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.